Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira sebagai moderator sekaligus pemateri dan rekan saya. Saya Bima sebagai pemateri kedua. Saya Ivanka sebagai pemateri ketiga. Kami akan memaparkan hasil proyek perencanaan strategi sistem informasi dari kelompok kami. Seiring perkembangan teknologi dan semakin pesat, kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses juga semakin meningkat. Hal ini mendorong berbagai sektor, termasuk jasa hukum, untuk mulai transformasi secara digital. Dari sinilah topik proyek kami diangkat dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Notaris dan PPAT berbasis digital dengan studi kasus notaris dan PPAT Puspa Aryani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bima. Untuk Bima dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya dulu. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara institusi memberikan layanan publik, termasuk kantor notaris dan PPAT, di mana digitalisasi yang dahulu terfokus pada industri kini merambah ke sektor jasa hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses secara daring. Namun mayoritas proses dari di kantor notaris dan PPAT Puspa Haryanti SHMKN ini masih mengandalkan sistem manual dari penyerahan berkas hingga pengarsipan fisik, sehingga rentan terhadap keterlambatan, kerusakan dokumen, dan kurangnya transparansi bagi klien. Studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi terintegrasi seperti manajemen arsip digital, pelacakan status layanan real-time, dan notifikasi otomatis dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban administratif, dan memperbaiki pengalaman layanan hukum bagi klien. Selanjutnya, next slide. Nah, ini merupakan metode penelitian yang kita gunakan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi sistem informasi dan proses layanan di kantor notaris dan PPAT Puspa Ariyanti ini dengan cara mengandalkan data primer, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan notaris serta staf administrasi. Dan juga kita mengambil data literatur eksternal seperti jurnal dan peraturan terkait. Untuk pendekatannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bertujuan menggambarkan untuk kondisi di dalam sistem informasi dan proses layanannya bagaimana yang sedang berjalan. Dan proses penelitiannya dilaksanakan melalui 4 tahap utama. Yang pertama, melalui observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga analisis, yang keempat kita melakukan penyusunan rencana strategis. Dari hasil observasi dan wawancara, kita mendapatkan dari observasi lapangan kita mendapatkan hasil proses layanan klien sepenuhnya prosesnya manual, mulai dari pendaftaran, penyerahan berkas, hingga pengambilan akta. Dokumen disimpan dalam arsip fisik tanpa sistem indeks digital dan mengakibatkan kesulitan pencarian dan resiko kerusakan. Yang ketiga, ada waktu tunggu klien rata-rata 45 sampai 60 menit karena antrian verifikasi berkas dan pengadaan manual yang lama. Kemudian hambatannya, kurangnya keterampilan di teknologi informasi di kalangan staf administrasi. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat keras dan lisensi perangkat lunak. Kemudian kesiapan dan harapan yang harus kita harapkan dari PPAT Ariyanti ini. Staf terbuka terhadap digitalisasi pelatihan terhadap jika ada pelatihan dan pendampingan kepada karyawannya. Baik, selanjutnya masuk ke bagian analisis SWOT. Kami memetakan kondisi internal dan eksternal kantor sebagai dasar strategi. Analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 seperti namanya, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats.
strength, SOP dan alur kerja terstruktur, efisien, reputasi dan pengalaman baik di bidang pertahanan, hubungan erat dengan BPN dan kantor pajak, dan pemahaman mendalam terhadap hukum dan regulasi. Weaknesses, sistem digital belum optimal, SDM belum familiar dengan teknologi informasi, proses birokrasi masih lambat, ketergantungan pada regulasi yang sering berubah. Selanjutnya ada opportunities, peningkatan kebutuhan jasa PPAT seiring pertumbuhan properti, potensi kemitraan dengan bank dan developer, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi layanan publik, teknologi e-notari, arsip digital, dan sistem pelacakan online. Dan yang terakhir, threats, persaingan dengan kantor PPAT yang lebih digital, disrupsi oleh aplikasi layanan hukum daring, perubahan regulasi yang cepat dan kompleks, dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data digital. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa transformasi digital sangat potensial dilakukan, namun harus dirancang secara bertahap dan sesuai kapasitas internal. Next. Selanjutnya, kami melakukan analisis value chain untuk melihat aktivitas layanan mana saja yang bisa ditingkatkan lewat sistem informasi. Analisis value chain ini terbagi menjadi dua, ada primary activity dan primary activity ini yang pertama ada inbound logistik, di mana kegiatannya adalah menerima dokumen dari klien seperti KTP, sertifikat tanah, IMB, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada operation, membuat akta jual beli, hibah atau perjanjian, cek dokumen, input data ke sistem AHU, dan ada outbound logistik yang dimana kegiatannya adalah menyerahkan akta dan dokumen ke klien baik fisik maupun digital, termasuk sertifikat dan pajak. Selanjutnya ada marketing and sales, yang dimana kegiatannya adalah promosi lewat media sosial, referensi klien, jaringan properti, dan konsultasi awal. Dan yang terakhir ada service atau after sales. Kegiatannya berupa balik nama, validasi pajak, koreksi dokumen, serta layanan hukum lanjutan bila diminta. Next. Selanjutnya ada support activities. Kalau tadi ada primary, sekarang support, di mana ada frame infrastruktur. Kegiatannya adalah struktur organisasi, ada SOP layanan, sistem dokumen, dan kebijakan mutu layanan hukum. Selanjutnya ada human resource management. Kegiatannya rekrutmen staf legal, pelatihan hukum, dan pengenalan kompetensi pelayanan. Selanjutnya ada teknologi development, sistem AHU online, arsip digital, konsultasi online, dan komunikasi via WA, email, dan website. Terakhir adalah procurement, dengan kegiatannya ada dengan pengadaan ATK, materi, materai, software legal, komputer, printer, dan perlengkapan kerja lainnya. Value chain ini membantu kami menentukan prioritas aktivitas digitalisasi agar berdampak langsung efisien dan efisien layanan dan kepuasan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivanka. Dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama ada inbound logistik. Sistem yang digunakan kita masih menggunakan Microsoft Word sama Excel. Terus untuk Google Drive sama OneDrive-nya untuk menyimpan dokumen. Nah, di rekomendasinya ada rekomendasinya ada sistem digital terpusat seperti Google Workspace atau M-File untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dan mempermudah pencarian. Lalu yang kedua ada operation ya. Yang digunakan ini kita masih manual juga sama Word atau PDF. Input datanya juga AHU, administrasi hukum juga masih menggunakan manual. Tapi ada rekomendasi dari kita yaitu menggunakan template otomatis, digital signature, dan integrasi langsung dengan sistem AHU untuk mempercepat proses dan mengurangi human error. Lalu selanjutnya ada outbound logistik yang
apa sih yang masih dilakukan itu, kita masih gunakan WhatsApp ya, WhatsApp sama email atau enggak ada cetak fisik. Dan nanti rekomendasinya tuh ada membuat portal klien untuk mengunduh dokumen sendiri atau menambahkan notifikasi otomatis agar pengambilan dokumen lebih terorganisir. Lalu yang keempat ada marketing dan sales, yang sistem yang digunakan masih, lewat media sosial ya, yang tadi saya jelaskan masih ada WhatsApp, Instagram, yang kayak gitu-gitu. Dan itu pun kadang menggunakan relasi secara langsung dan langsung ya maksudnya. Ada rekomendasinya menggunakan CRM sederhana menggunakan Notion atau Trello untuk mencatat interaksi dengan klien peluang, dan tindak lanjut bisa ditambah dengan form konsultasi online. Yang kelima ada service after sales, itu yang sistem yang digunakannya masih manual juga, tracking Excel via Google Calendar. Rekomendasinya ada penerapan sistem pelacak layanan termasuk pengira otomatis untuk konsultasi dan perpanjangan serta layanan yang lainnya. Selanjutnya ada analisis sistem selanjutnya ada support activities. Yang pertama ada film value change yang sistemnya digunakan sama ini, rekomendasi juga sama. Yang pertama ada film infrastruktur, itu ada SOP, standar operational procedure, dan struktur organisasi masih dibuat manual, sama yang tadi saya sebutkan dengan Word dan Excel juga. Kita rekomendasi digitalisasi SOP dan alur kerja menggunakan tools Notion, Canva, atau Figma. Terus yang kedua ada tujuannya supaya timnya lebih mudah memahami struktur dan proses kerjanya secara visual atau online. Untuk infrastruktur dan perusahaan SOP ini tadinya hanya digunakan Word dan bisa digitalisasi dengan Notion atau Figma supaya bisa diaksesnya lebih dari menyeluruh gitu loh. Dan secara visual juga. Lalu ada human resource management. Saat ini rekrutmennya masih pelatihan menggunakan secara informal. Terus yang kedua juga belum ada dokumentasi pelatihan yang jelas atau disimpannya digital. Rekomendasinya menggunakan platform pelatihan internal seperti Google Classroom atau LMS sederhana untuk mencatat dan menyusun materi pelatihan karyawannya. Terus bagian SDM-nya lebih terstruktur dengan platform pelatihan seperti Google Classroom. Jadi materi training karyawannya itu bisa terekam dan bisa mengulang gitu. Jadi bisa dipelajari secara berulang. Lalu yang ketiga ada teknologi development. Saat ini komunikasinya masih menggunakan WhatsApp dan Zoom yang tadi saya jelaskan juga. Kita masih belum punya website resmi dan yang menyediakan layanan seperti gaduhan atau tracking itu kita belum punya. Terus rekomendasinya kita membuat website kantor seperti upload dokumen, tracking layanan, dan konsultasi online. Untuk pengembangan teknologi kita masih butuh website resmi dengan fitur interaktif seperti upload dokumen dan konsultasi online. Jadi nggak tergantung dalam WhatsApp karena kan kita masih mengandalkan WhatsApp ya. Terus yang keempat ada procurement, pengadaan. Saat ini pembelian alat atau software dicatat secara manual atau Excel atau juga lewat email. Rekomendasinya kita sistem pencatatannya pengeluaran otomatis seperti buku kas, Jurnal ID, dan Google Sheet untuk yang sudah terintegrasi. Nah, untuk pengadaan barang ini kita bisa pakai sistem seperti buku kas yang tadi saya jelaskan, Google Sheet, dan otomatis agar rapi dan bisa dicetak kapanpun kalau misalnya dibutuhkan, tanpa harus membuka buku yang sudah dicatat secara manual. Lalu selanjutnya ada McFarlane Strategic Grid. Ini tuh ada dua hal, yang satu dampaknya saat ini, yang kedua dampaknya di masa depan. Dan
terdiri dari 4 kuadrat. Yang pertama itu strategik dampak tinggi dari sekarang dan masa depan. Yang pertama portal layanan klien berbasis website. Kedua sistem pelacakan dokumen dan notifikasi otomatis. Yang paling strategis adalah portal klien karena sistem pelacakan dokumen ini tuh masih berdampak besar karena paling penting dijangkau oleh semua orang. Jadi jangkauannya panjang. Terus yang kedua ada high potential dampak rendah sekarang seperti tingginya masa depan. Yang pertama ada platform pelatihan internal, yang kedua integrasi sistem AHU, yang ketiga CRM untuk manajemen klien. Untuk pelatihan online dan CRM masih belum dirasakan sekarang karena kan masih banyak juga ya kita minusnya. Tapi ada beberapa potensi untuk mendukung pertumbuhan ke depan kalau kita menggunakan ada pelatihan online atau CRM tersebut. Terus yang ketiga ada key operasional, dampak tinggi sekarang tapi rendahnya ke depan. Itu yang pertama ada digitalisasi arsip dasar, yang kedua template akta otomatis. Kalau ini tuh supaya digitalisasi dokumen dan pembuatan template itu sangat ngebantu operasional harian, tapi mempengaruh jangka panjang yang tidak terlalu besar. Yang keempat ada support dampak rendah sekarang ke masa depan. Website profil kantor, flowchart digital interaktif ini tuh bisa bersifat mendukung seperti website profil dan flowchart. Ini digunakan untuk kejelasan informasi tapi bukan prioritas utama. Lalu selanjutnya kesimpulan. Kayaknya katanya kepencet ya. Kesimpulan yang pertama ada strategi sistem informasi dan yang bertahap. Kalau ini dimulai dari hal yang sederhana aja yang tadi digitalisasi arsip sampai ke tahap selanjutnya portal layanan untuk klien. Yang kedua berdasarkan analisis yang kuat. Perencanaan ini disusun berdasarkan analisis SWOT, value chain, dan skala prioritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pada klien. Yang ketiga ada fleksibel terhadap kondisi internal. Ini juga untuk mempertimbangkan kondisi internal yang supaya bisa dijalankan dengan fleksibel dan tidak mengganggu aktivitas operasional yang sudah dijalankan. Mungkin selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, strategi sistem informasi yang kami susun dapat dilakukan secara bertahap, di mana perumusan strategi ini mengacu pada hasil analisis SWOT, value chain, serta analisis sistem informasi dan teknologi informasi, dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Strategi ini juga dirancang agar fleksibel dan tidak mengganggu operasional yang sudah berjalan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.